Kebetulan saya menangani ya Cak Munir dulu, ya, salah satunya berbusa dulu. Kemudian Mirna juga berbusa juga. Nah ini adalah sebuah kematian yang tidak wajar. Saya beralih ke Pak Anton. Pak Anton, kita mengetahui bahwa tanggal 24 Juli Febri Adriansyah kemudian ditahan oleh Kejaksaan Agung dan kemudian dititipkan di rutan KPK. Namun sehari sebelumnya Sutrimo, mantan pegawai atau pegawai dari mantan Jampitsus ini ditemukan meninggal di depan sebuah klinik yang tidak jauh dari rumah Febri Adriansyah. Nah, untuk saat ini seperti apa sebenarnya menurut Anda pihak kepolisian dapat mengungkap terutama teka-teki ataupun juga kejanggalan dari kematian Sutrimo? Saya kira kematian Sutrimo ini pertama-tama kita harus mengkaitkan dulu. Apakah ada keterkaitan Sutrimo dengan masalah kasus FA ini? Nah, karena apapun juga dia adalah ada di rumah yang di Jakarta itu. Tentu saja kalau dugaan sementara yang bersangkutan ini ada keterkaitan, dugaan sementara. Kemudian yang kedua, kok kematiannya tiba-tiba, bahkan dikatakan bahwa kematiannya itu berbusa. Nah, kalau berbusa ini kan salah satu ciri utama kematian akibat racun itu adalah mulutnya berbusa. Kebetulan saya menangani ya Cak Munir dulu, ya, salah satunya berbusa dulu. Kemudian Mirna juga berbusa juga. Nah ini adalah sebuah kematian yang tidak wajar. Sehingga di sini perlu kita dalami, perlu kita olah TKP. Di olah TKP inilah kita akan menemukan apa sebetulnya penyebab kematian Sutrimo ini. Kita bisa lihat wajar dan tidak wajarnya dari medical rekam jejak medisnya. Apakah yang bersangkutan ini punya penyakit yang misalkan jantung atau lain-lain? Ini kan katanya ini tidak ada gitu kan. Kemudian juga seandainya keluarganya tidak bersedia untuk diotopsi, karena memang untuk mengetahui penyebab kematian itu harus sekarang bukan otopsi lagi, ekshumasi. Ekshumasi itu apa? Eks itu keluar, humasi itu dari humus, tanah. Jadi harus dikeluarkan dari tanah alias harus digali kuburannya. Nah, setelah digali kuburannya baru diadakan otopsi. Nah, ini biasanya kalau keracunan ini ya masih dalam waktu seminggu lah. Pasti di lambungnya itu jelas akan terdapat racun apa yang menyebabkan kematian tersebut. Dan di sini yang paling utama, saya lihat juga tim lapor sudah datang, olah TKP juga sudah 2 kali dilakukan. Nah, di dalam olah TKP ini pun juga, mari kita sama-sama yang namanya di olah TKP itu ada yang disebut triangle evidence, yaitu ya bukti-bukti saksi TKP itu sendiri dan kemudian korban yang mengarah tersangka, ini semuanya itu akan menjadi barang bukti. Inilah triangle. Nah, di sini kita susuri misalkan siapa yang pertama kali membawa atau menemukan mayat ke rumah sakit. Karena ciri-ciri keracunan itu khas kan, misalkan muka merah, kemudian bibirnya itu menghitam atau kebiru-biruan, kemudian ada kejang-kejang dan lain-lain. Itu kan bisa dilihat minimal dari driver yang membawa itu. Kalau memang tidak ada. Dan kemudian mungkin kita juga bisa melihat pertama dari saksi. Dari saksi-saksi itu sebelum yang bersangkutan mati, berhubungan dengan siapa yang bersangkutan itu. Ini pun juga bisa dilihat dari digital forensik. Kalau beliau misalkan korban ini punya HP, pasti punya HP, kan itu bisa direkam. Berhubungan dengan siapa saja. Apakah ada ancaman-ancaman atau lain-lain, kan bisa. Kemudian Pak, setelah kejadian ini pulang kampung, ini ada apa penyebabnya? Kenapa tidak diam? Mungkin
dia juga bercerita kepada keluarga, waduh saya ini pulang kampung gini-gini. Minimal adalah jejak-jejak itu. Nah nanti begitu ke Jakarta, ketemu dengan siapa, nah ini kan bisa dijadikan saksi-saksi. Kemudian alat-alat bukti di TKP pun juga, ya bagaimana jalan keluar masuknya, kemudian CCTV dan lain-lain kan bisa. Dan biasanya maaf ini, kalau kasus-kasus ya kematian yang tidak wajar itu hampir ya 95% terungkap lah. Kita lihat dulu kasus Subang, kasus Cak Munir. Maaf saja Cak Munir waktu saya menyelidiki TKP-nya sudah tidak ada, sudah bubar di pesawat coba. Ya, kami mengetahui bahwa Pak Anton selalu mengedepankan scientific investigation dan untuk saat ini triangle evidence adalah salah satu Anda sebutkan saksi. Namun dalam rekaman CCTV yang berada di Rumah Sakit Muhammadiyah, yakni ada 4 orang pengantar dan salah satunya juga mencantumkan nama sebagai pengantar dan juga penanggung jawab pada saat korban memasuki rumah sakit. Menurut Anda untuk saat ini sudah sepekan, namun polisi belum mengungkap, sehingga ini memunculkan spekulasi di muka publik. Ya, tapi yang paling utama itu ya istilahnya itu dengan saintifik. Itu harus segera dilakukan otopsi dengan ekshumasi itu. Karena otopsi itu walaupun keluarganya itu menolak, ya itu berdasarkan KUHP kan ada bahwa otopsi ini penggalian mayat itu diatur dari pasal 133 sampai 135 KUHP, dan kalau yang KUHP baru itu pasal 50. Jadi mohon maaf, tidak memerlukan lagi, bukan tidak memerlukan, bukan hal yang sangat penting istilahnya persetujuan keluarga. Oke, berarti polisi bisa langsung menyelidiki dan melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban. Pemberitahuan dulu. Nanti pemberitahuan, seandainya keluarga menolak itu hak keluarga. Nanti polisi bisa minta penetapan pengadilan. Nah sambil berjalan segera dilakukan. Karena makin lama di dalam tanah ini kan, ini akan makin mengabaikan ini. Nah ini setelah itu kan ini ajas kepentingan publik, kepentingan umum, ajas principle interest of public ini kan harus didahulukan. Jadi kepada keluarga saya himbau juga, lebih baik menyetujui karena ini bukan masalah setuju dan tidak setuju. Seandainya tidak setuju pun juga kan ada upaya yang diperbolehkan oleh hukum untuk ekshumasi maupun otopsi. Nah dari otopsi inilah nanti akan jelas sekali apakah ini betul-betul keracunan atau tidak. Nah kalau keracunan ya sudah, ini sudah menjurus sekali kan. Nah sementara yang paling, kalau dari saksi-saksi masih kita kabur karena saksi itu ya salah satu alat bukti yang paling rawan. Saksi ini bisa berubah. Hari ini A, hari ini B, hari ini takut, hari ini baru berani. Ini tetapi ketika scientific dengan scientific ini pasti ini akan lebih memastikan. Saya aja dulu waktu di Belanda itu 1 bulan baru keluar, kita sudah deg-degan. Kenapa? Karena waktu penyidikan ini kan sangat singkat. Nah, ini apalagi di Indonesia. Jadi saya sarankan segera dilakukan ekshumasi, segera dilakukan otopsi. Dan memang tadi yang 4 orang ini sangat-sangat perlu. Kenapa? Untuk mengetahui gejala-gejala atau apa yang dilihat, apakah itu sesuai dengan gejala-gejala keracunan atau tidak. Nah, ini akan sangat menentukan sekali, sehingga ada ya istilahnya integrasi satu keterkaitan antara keterangan yang satu dan keterangan yang lain. Ya, ini masih dalam teka-teki dan juga perlu penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian terkait dengan penyebab atau musabab dari kematian korban Sutrimo. Terakhir ke Pak Saur Siagian terkait dengan barang bukti 74 kg batangan emas, ini fantastis, dan juga jumlah nominal uang dengan mata uang asing setara 536 miliar. Untuk saat ini kepemilikannya masih menjadi teka-teki juga. Apakah dengan pemeriksaan ini akan menemui titik terang dari penyidik bahwa baik emas maupun uang ini merupakan yang ingin dituju oleh para penyidik terhadap para saksi yang diperiksa kali ini, Pak Saur? Iya, saya sedikit mau komentari soal Sutrimo, bisa nggak? Silakan.
Nah, kalau cara kerja analisis hukum itu kan logik gitu loh. Misalnya gini loh, kriteria saksi itu kan apa ya, seseorang yang melihat, mendengar, dan mengalami. Salah satu lagi itu petunjuk. Ya. Maksud saya begini, mulai dari misalnya yang uang 500 miliar ini kan menurut pengacara temennya itu kan katanya uangnya dia. Ya kan? Nah, artinya adalah bahwa semua orang-orang yang didekat oleh Febri Ardiansyah kemungkinan tahu persis dan mereka ini akan dilibatkan. Contoh yang lain misalnya di LHKPN, soal rumah yang ditempati oleh Febri Ardiansyah. Sebelumnya itu tidak dilaporkan di LHKPN, tapi kemudian muncul di nama istrinya. Bayangkan jaksa yang hanya jaksa katakanlah biasa, tidak dapat mendapatkan jabatan, kekayaannya luar biasa. Dan ini membuktikan adalah orang-orang di sekitar daripada Febri Ardiansyah itu dilibatkan untuk menutupi kejahatan ini. Inilah menurut saya juga diduga dari analisa petunjuk bahwa Sutrimo juga berkaitan dengan itu. Oke, Anda meyakini itu ya? Iya, bukan meyakini. Petunjuk satu kepada petunjuk yang lain. Misalnya tentang rumah yang disentul, Dia bilang itu rumah memang rumahnya, tetapi dihibahkan dari mertuanya kepada cucunya. Semua orang-orang yang di dekat dia tentu akan dipakai untuk menutupi. Itu juga mungkin terjadi kepada Sutrimo. Nah, uang 500 miliar ini juga artinya misalnya katakan Febri Ardiansyah katanya itu memang di rumah saya tidak milik saya, ada pemiliknya. Ini juga diduga bukan tidak mungkin itu adalah memang uang dia, tetapi sekaligus juga mengabulkan dengan cara menyebutkan orang lain misalnya penyebutnya. Nah, teman-teman penyidik harus mengejar siapa sesungguhnya, tetapi bukti yang tidak terbantahkan adalah pencucian uangnya sudah terang benderang. Nah, tetapi kalau memang ada di balik ini, karena misalnya dulu kita katakanlah misalnya bahwa Febri Ardiansyah ini adalah bagian di samping Jatpitsus adalah juga tim PKH, ini juga harus diduga bahwa harus didalami. Oke. Jangan di balik ini gitu loh Sutrimo. Baik, kita nantikan semua pengusutan baik di pihak kepolisian terkait dengan musabab penyebab dari kematian Sutrimo, pegawai mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, dan apakah ada keterkaitan dengan kasus yang tengah menjerat mantan Jampitsus, dan juga saat ini pemeriksaan terkait dengan saksi-saksi kunci terkait dengan kasus korupsi dan juga TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Sekali lagi terima kasih Pak Anton Carlyan, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan, mantan Kapolda Jawa Barat, dan juga Pak Saur Siagian, aktivis dan juga praktisi hukum, aktivis anti korupsi. Terima kasih Bapak-Bapak atas perspektifnya, sehat-sehat selalu.